Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Mungkin teman-teman masih ingat ya, episode lalu saya membahas mengenai sejarah kerajaan Singosari dari awal berdiri sampai runtuhnya. Saat membahas kerajaan Singosari ini, saya sempat menyinggung nama Arya Wiraraja atau Banyak Wide. Nah, episode ini kita akan membahas khusus mengenai sosok Arya Wiraraja ini. Arya Wiraraja pada zaman kerajaan Singosari di masa kepemimpinan Wisnuwardana, ia sudah memiliki posisi penting, yaitu Temung Nayapati. Temung Nayapati ini semacam penasehat untuk raja. Posisinya hanya satu tingkat di bawah patih. Padahal saat itu Banyak Wide atau Arya Wiraraja ini usianya masih muda, baru sekitar 30-an tahun, lebih sedikit, belum sampai 40 tahun. Namun ketika terjadi pergantian kepemimpinan di kerajaan Singosari, di mana Wisnuwardana memberikan jabatan kepada anaknya yaitu Kertanegara, maka posisi Banyak Wide atau Arya Wiraraja menjadi sulit. Ia mendapatkan demosi, atau kalau dalam istilah para raton itu disingkirkan ke Sumenep. Ia menjadi adipati di Sumenep, Madura. Apakah Arya Wiraraja tinggal diam? Tidak. Ia tetap sabar menanti untuk menunggu momentum balas dendam terhadap Kertanegara, dan momentum itu diperoleh ketika Jayakatwang ingin membalas dendam terhadap kematian kakeknya, karena kakeknya Jayakatwang ini dibunuh oleh Ken Arok, yaitu Tunggul Ametung. Nah, Arya Wiraraja menggunakan tangan Jayakatwang ini untuk balas dendam terhadap Kertanegara, dan faktanya Kertanegara meninggal dunia dan Singosari pun runtuh. Kecerdikan Arya Wiraraja masih banyak, di antaranya bagaimana strategi ia dalam mengalahkan Jayakatwang. Jadi meskipun sebelumnya ia berkongsi, tapi hanya dalam beberapa saat, nggak nyampe 2 tahun, ia kembali menyerang Jayakatwang. Jadi sangat-sangat licin Arya Wiraraja ini. Teman bisa menjadi kawan hanya dalam waktu yang singkat. Jadi intinya ia akan berkawan berdasarkan kepentingan, benar-benar politisi ulung. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai sosok Arya Wiraraja ini, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang kita mulai membahas sosok Arya Wiraraja ini. Menurut babat para raton, nama kecilnya adalah Banyak Wide. Secara etimologis, yaitu secara kata, kita mengartikan berdasarkan kata, maka Banyak adalah nama yang biasanya dipakai oleh para Brahmana. Sedangkan Wide yang berarti widya, artinya banyak pengetahuan. Jadi nama Banyak Wide itu berarti Brahmana yang memiliki banyak pengetahuan, yang pengetahuannya
luas. Tentang kelahiran Banyakwida ini, Babat Pararaton menyebutkan beberapa keterangan yang penting, yaitu Hanata Wangira babatangira buyuting nangka aran Banyakwida sindungan pasenggahan Arya Wiraraja arupa tan kandel denira dinohaken kinon adipati ing songenep anger ing Madura Wetan, yang artinya ada seorang hamba Kertanegara merupakan keturunan tetua di desa Nangka bernama Banyakwida yang kemudian bergelar Arya Wiraraja dan dijauhkan menjadi Adipati Sumenep Madura Wetan. Dari keterangan tadi kita dapat menilai bahwa Arya Wiraraja dilahirkan di desa Nangka, namun tidak disebutkan di kota mana desa tersebut. Wiraraja diperkirakan lahir pada tahun 1232 Masehi, karena dalam Babat Pararaton dinyatakan ketika terjadi ekspedisi Pamalayu, ia berusia sekitar 43 tahun. Dan Arya Wiraraja ini menjadi Adipati Sumenep pada usia 37 tahun. Karena tidak ada kejelasan mengenai kota kelahiran Arya Wiraraja ini, lalu muncul sejumlah penafsiran. Setidaknya ada 4 penafsiran. Penafsiran pertama datang dari keluarga Trah Sunan Kalijaga. Mereka mengklaim Sunan Kalijaga adalah keturunan dari bangsawan Wengker. Arya Wiraraja ini lahir di desa Nongkodono, Kauman, Ponorogo, anak dari Adipati Wengker. Dalam silsilah yang masih dipegang oleh keluarga besar Trah Sunan Kalijaga, dikatakan kalau Arya Wiraraja adalah anak pertama dari Adipati Wengker. Sebagai informasi aja ya, Wengker ini adalah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Ponorogo. Wilayah kekuasaannya berada di bagian barat Gunung Wilis hingga bagian timur Gunung Lawu, dan juga meliputi sebagian wilayah Surakarta, Pacitan, Trenggalek, dan Karisidenan Madiun. Penafsiran kedua mengatakan Arya Wiraraja lahir di desa Karangnongko, Kecamatan Ruberu, Kabupaten Sumenep, Madura. Tidak ada bukti tertulis ataupun prasasti yang mengatakan atau menguatkan pendapat tersebut. Kemudian penafsiran ketiga, Arya Wiraraja dilahirkan di desa Besake, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Pendapat ini berdasarkan pada Babat Manik Angkeran. Penafsiran keempat, pendapat yang mengatakan Arya Wiraraja lahir di Dusun Nangkaan, Desa Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pendapat ini dilontarkan oleh penulis sejarah Lumajang Mansur Hidayat. Pendapat ini berdasarkan analisa terhadap kitab Pararaton yang menjelaskan tentang pemindahan Arya Wiraraja ke Sumenep dalam rangka dinohken. Dinohken itu berarti dijauhkan, sehingga kemungkinan Arya Wiraraja ini bukan asli Madura. Kelahiran Arya Wiraraja di wilayah Lumajang juga diperkuat dengan pemindahan kerajaan Sumenep ke Lumajang pada tahun 1292 sampai 1294 Masehi. Penafsiran mana yang benar? Sulit menjawab karena tidak ada prasasti atau kitab yang
menggambarkan dengan gamblang, menggambarkan dengan jelas di mana Desa Nangka yang dimaksud tadi. Karir politik Arya Wiraraja ini di Kerajaan Singosari terbilang moncer. Di usia 30 tahunan, ia sudah menjadi penasehat Raja Wisnuwardana. Jabatannya adalah Demung Nayapati atau penasehat raja. Jabatan di Kerajaan Singosari saat itu terdiri dari Patih, Demung Nayapati, Kanuruhan, Rangga, Adipati, Tumenggung, Mantri Agabaya atau pembantu. Demung Nayapati ini jabatannya ya setingkat di bawah Patih. Informasi penting lagi yang perlu teman-teman ketahui adalah saat itu di Kerajaan Singosari terdapat konflik internal yang sangat parah yang diwariskan sejak zaman pemerintahan Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Ada dua wangsa yang bertentangan terus-menerus, yaitu wangsa Rajasa, yaitu keturunan dari Ken Dedes dan Ken Arok, dan wangsa Sinelir. Wangsa Sinelir ini keturunan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Arya Wiraraja termasuk seorang pendukung wangsa Rajasa karena ia merupakan murid politik dari Narasingamurti. Sementara penguasa saat itu yaitu Raja Wisnuwardana yang kemudian dilanjutkan oleh Kertanegara adalah wangsa Sinelir, karena Wisnuwardana ini adalah anak dari Anusapati. Anusapati adalah anak Tunggul Ametung dengan Ken Dedes. Saat itu Anusapati masih di dalam kandungan ketika Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Pada masa Raja Wisnuwardana, Arya Wiraraja ini menjadi penasehat penting. Saran dan nasihatnya sering didengar oleh raja. Tapi ketika terjadi pemindahan kekuasaan dari Wisnuwardana ke anaknya yaitu Kertanegara, posisi Arya Wiraraja di ujung tanduk. Gara-garanya ia dekat dengan perempuan bernama Mahisa Cempaka. Mahisa Cempaka ini sebenarnya masih sepupu dari Kertanegara, tetapi ia anak keturunan dari Ken Arok dan Ken Dedes. Hal ini dikhawatirkan bisa mengganggu posisi Kertanegara, apalagi Arya Wiraraja ini adalah orang yang cerdik pandai. Untuk menyingkirkan Arya Wiraraja dicarilah berbagai alasan. Suatu ketika raja menggelar sidang yang dihadiri oleh beberapa pejabat penting kerajaan, yaitu ada Demung Nayapada, Arya Wiraraja, ada Empu Raganata, ada Panji Aragani, ada Kebo Anengah, Kebo Anabrang, Rakyan Tumenggung Wirokerti, Rakyan Rangga Mahisa, dan lain-lain. Pada sidang atau rapat besar tersebut, Prabu atau Raja berkeinginan untuk memperluas wilayah kekuasaannya di luar Pulau Jawa. Yang pertama diincar adalah kerajaan Tribuana Raja Maulimawasewa di bawah pimpinan Prabu Darmasraya di Sumatera atau dulu disebut Swarnadipa. Ia pun, maksudnya sang raja, meminta pendapat Arya Wiraraja selaku penasehat politik. Banyak Wide meminta Prabu untuk mempertimbangkan penyerangan ke Sumatera tersebut, karena yang paling utama harus dipikirkan oleh raja adalah kemungkinan datangnya balas dendam dari negeri Cina, karena sebelumnya Sang Prabu pernah menghina utusan dari Kubilai Khan
yaitu Raja Mongol, dengan mengiris kuping sang utusan, karena utusan tadi meminta agar raja takluk kepada kekaisaran Cina. Dan seandainya penyerangan ke Sumatera, ke Swarnadwipa ini tetap akan dilaksanakan, sebaiknya ditunda dulu dan mengirim telik sandi atau mata-mata untuk mengukur kekuatan lawan. Namun, saran dan nasihat Banyak Widi ini membuat Raja Kertanegara murka. Ia marah dan tersinggung. Maka Arya Wiraraja pun dipindahkan menjadi adipati di Sumenep. Alasannya untuk memantau kedatangan armada Cina di Laut Jawa. Tentu dengan pemindahan tadi dari posisi sebagai penasihat raja menjadi adipati di Sumenep, ini adalah penurunan jabatan. Kalau dalam istilah sekarang adalah demosi. Tentu ini menyakitkan. Apalagi saran yang diberikan oleh Banyak Widi ini adalah saran yang masuk akal dan realistis. Tapi ternyata raja tak peduli. Bukan hanya Banyak Widi yang disingkirkan, para pembesar yang mendukung pendapat Banyak Widi juga digulung tikar, diganti. Patih Empura Ganata diganti oleh Panji Aragani sebagai patih luar dan Kebo Anengah menjadi patih dalam. Empura Ganata sendiri dijadikan penasehat raja atau Ramadhyaksa. Kebo Anabarang diangkat menjadi Senopati Agung. Rakyan Tumenggung dijadikan Menteri Agabaya. Rakyan Rangga Mahisa Rangkah tidak diberi jabatan apapun. Dalam perkembangan berikutnya, Kertanegara menggelar ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Kebo Anabrang, di mana pasukan Singosari berusaha menundukkan kerajaan Malayu Dharmasraya dan kemudian menolak untuk mengakui kemaharajaan Mongol Tatar di tanah Jawa. Asik menyerang, asik ekspansi, ia lupa dengan kondisi internal kerajaan. Saat Kertanegara sedang fokus dengan misinya mengembangkan wilayah keluar Jawa, Jayakatwang yang masih mempunyai garis keturunan Raja Kertajaya mulai berulah. Raja Kertajaya ini adalah Raja Kediri yang dulu dikalahkan, dulu dibunuh oleh Ken Arok. Saat itu Jayakatwang adalah adipati di Gelang-Gelang, yaitu daerah sekitar Madiun yang masih berada di bawah kekuasaan Singosari. Jayakatwang ini menikah dengan adik Raja Kertanegara yang bernama Turuk Bali. Selain itu, dalam prasasti Kudadu dan Mula Malurung disebutkan anak Jayakatwang yang bernama Ardaraja dinikahkan dengan anak Raja Kertanegara. Jadi antara Jayakatwang dan Kertanegara ini memiliki hubungan kekerabatan sebagai adik ipar sekaligus besan. Jayakatwang bertekad balas dendam pada Kertanegara karena hasutan patihnya yang mengatakan dharma seorang kesatria harus menghapus aib leluhurnya. Usaha balas dendam dari Jayakatwang, maksudnya dari Jayakatwang terhadap Kertanegara ini semakin mulus karena Jayakatwang mendapat bantuan dari Arya Wiraraja, mantan Temung Nayapati yang kemudian dijadikan adipati di Sumenep, Madura. Dari Wiraraja, Jayakatwang mengetahui waktu yang tepat untuk menyerang ke kerajaan Singosari.
Penyerangan dilakukan antara Mei dan Juni tahun 1292. Saat itu sebagian besar tentara Singosari sedang melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Arya Wiraraja ini mengirimkan surat kepada Jayakatwang yang diantarkan oleh anaknya sendiri yang bernama Arya Wirondanya. Isi suratnya menurut Serat Pararaton sebagai berikut. Sang Noto ambaturwikan yen paduka kersa ambering lit nguni mring pategalan lawas prayogane linak yan samangkin mumpung nuju ing monso prayoga tanna walang salisike tan woten bajulipun simo sepen bantengipun wis eri tanapi sarpo tanono sadarum wonten uga samanira mung sayoga nanging wis ompong tan gigit mung matakaken turina. Surat tersebut memiliki arti paduka raja, hamba memberitahu kalau paduka bermaksud berburu seperti dulu ke peladangan lama, sebaiknya dilakukan sekarang saja, di saat waktunya baik. Tak ada belalang seekor pun, tak ada buaya, macan pun sepi, bantengnya hilang. Baik duri maupun ular tidak ada. Memang ada singanya seekor, dan itu pun sudah ompong tak akan menggigit. Hanya itulah pesan hamba. Mendapat surat ini, Jayakatwang tentu senang. Selain memiliki waktu atau timing yang pas, surat ini juga secara implisit mengatakan kalau Arya Wiraraja tidak akan menolong Kerajaan Singasari jika Kerajaan Singasari diserang oleh Jayakatwang. Jayakatwang pun melakukan penyerangan. Singosari diserang dari dua arah, yaitu dari arah utara dan selatan secara bersamaan. Akan tetapi serangan yang dari utara ini justru untuk mengecoh pasukan yang dipimpin oleh Ardaraja dan Raden Wijaya. Sementara itu, serangan yang berasal dari selatan ini justru yang paling mematikan, sampai-sampai Kertanegara tewas. Meninggalnya Kertanegara ini mengakhiri Kerajaan Singosari. Kemudian wilayah Singosari dikuasai oleh Jayakatwang dan Jayakatwang membuat ibu kota baru di Kediri. Setelah Singosari runtuh, menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya mengungsi ke Sumenep meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Sebagai informasi ya, semasa muda Arya Wiraraja ini pernah mengabdi kepada Narasingamurti, yaitu kakek Raden Wijaya. Maka Arya Wiraraja pun bersedia membantu sang pangeran untuk menggulingkan Jayakatwang. Saat itu Raden Wijaya bersumpah jika ia berhasil menggulingkan Jayakatwang dan mengambil tahta raja, maka kekuasaan akan dibagi menjadi dua, untuk dirinya sendiri, maksudnya untuk Raden Wijaya, dan sebagian untuk Arya Wiraraja. Tentu tawaran ini lebih menggiurkan dan menguntungkan. Jika ia bergabung dengan Jayakatwang, ia sulit mendapat kekuasaan karena berbeda wangsa. Jayakatwang masuk wangsa Sinelir karena keturunan Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Sementara Arya Wiraraja ini masuk dalam wangsa Rajasa, yaitu keturunan Ken Arok dan Ken Dedes. Untuk merebut tahta dari tangan Jayakatwang, Wiraraja menyarankan agar Raden Wijaya pura-pura menyerah ke Kediri.
Dengan jaminan Arya Wiraraja, Raden Wijaya dapat diterima dengan baik oleh Jayakatwang. Sebagai bukti takluk, Raden Wijaya siap membuka hutan tarik di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi kawasan wisata bagi Jayakatwang. Jayakatwang yang suka berburu akan dibuatkan tempat untuk berburu binatang. Jayakatwang pun mengabulkan permintaan Raden Wijaya tadi. Raden Wijaya dengan dibantu orang-orang Madura kiriman dari Arya Wiraraja membuka hutan dan membentuk sebuah desa yang dinamai Desa Majapahit. Pada tahun 1293 datanglah tentara Kubilai Khan, tentara dari Mongol di bawah komando Jenderal Ikomese. Ia datang untuk menghukum Kertanegara yang berani menyakiti utusan Kubilai Khan dengan mengiris telinganya, dengan mengiris kupingnya pada tahun 1289. Tapi karena Raja Kertanegara sudah meninggal, maka Raden Wijaya sebagai ahli waris Kertanegara siap menyerahkan diri asalkan tentara Mongol membantu Raden Wijaya merdeka dari tangan Jayakatwang. Ide ini adalah saran dari Arya Wiraraja. Maka bergabunglah pasukan Mongol dan Majapahit menyerbu ibu kota Kediri. Penyerbuan ke Jayakatwang ini dilakukan pada tanggal 20 Maret tahun 1293. Setelah Jayakatwang kalah, tentara Mongol meminta Raden Wijaya untuk menepati janjinya, yaitu memberikan upeti dan juga putri Jawa yang cantik jelita. Arya Wiraraja kembali mengatur strategi. Ia meminta kepada utusan Mongol di bawah pimpinan Jenderal Kaushik untuk menjemput para putri yang akan dijadikan hadiah tadi ke desa Mojopahit. Syaratnya ia tidak boleh membawa senjata. Ini permintaan dari para putri Jawa karena putri Jawa masih trauma dengan senjata dan peperangan yang sering terjadi di kawasan tersebut. Pasukan Mongol pun menuruti nasihat dari Arya Wiraraja. Ia datang tanpa membawa senjata. Pada saat yang bersamaan sebelum pasukan Mongol datang ke Mojopahit, Raden Wijaya juga minta izin untuk pulang terlebih dahulu ke Mojopahit. Alasannya ia akan menyiapkan upeti yang akan diberikan kepada kaisar. Saat pulang ini, Raden Wijaya tidak sendirian. Ia didampingi 2 perwira dan 200 prajurit dengan membawa senjata lengkap. Kemudian malam itu di Desa Majapahit digelar pesta besar-besaran untuk menyambut kemenangan. Arak Jawa khususnya disediakan dalam jumlah yang sangat besar, dan tentara Mongol yang datang tanpa membawa senjata ini larut dalam pesta pura. Ia minum arak sampai mabuk. Ketika tentara Mongol mabuk minuman keras tadi, Raden Wijaya dengan pasukannya, dengan prajuritnya tiba-tiba menyerang prajurit Mongol yang berkemah di Daha dan Canggu. Serangan mendadak dari Raden Wijaya ini membuat tentara Mongol kocar-kacir karena ia tidak pernah bermimpi, tidak pernah membayangkan akan terjadi serangan dadakan dari Raden Wijaya. Tentara Mongol kalang kabut dan berlarian. Mereka yang selamat berlari ke kapal di Muara Kali Brantas. Hal ini, maksudnya penyerangan ini juga dilakukan oleh
pasukan-pasukan Mojopahit dan Madura di Pelabuhan Ujung Galuh, Surabaya, dan juga di Kediri. Beberapa bulan setelah tentara Mongol kalah dan situasi sudah kondusif, pada 10 November tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Mojopahit di hutan Tarik. Pada hari itu juga ditandatangani perjanjian Sumenep. Raden Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit dengan wilayahnya yang terdiri di daerah Malang, yaitu bekas kerajaan Singosari, Pasuruan, dan wilayah-wilayah di bagian barat. Sedangkan di bagian timur berdiri kerajaan Lamajang Tigangjuru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja, yang kemudian dalam dongeng rakyat Lumajang disebut sebagai Prabu Menak Kuncar I. Kerajaan Lamajang Tigangjuru itu sendiri menguasai wilayah seperti Madura, Lumajang, Panarukan, dan Blambangan. Teman-teman, demikianlah sosok si cerdik Arya Wiraraja. Meski ia dibuang dari kerajaan Singosari, ia bisa melakukan balas dendam kepada Raja Kertanegara dengan menggunakan tangan Jayakatwang. Ketika ia tak mendapatkan kekuasaan yang menurutnya layak, ia kembali menelikung Jayakatwang menggunakan kekuatan Raden Wijaya dengan bantuan tentara Mongol. Arya Wiraraja ini benar-benar cerdik dan ahli strategi. Ia bisa menyerang musuh menggunakan tangan orang lain. Kalau dalam istilah Jawa, nabok nyilih tangan. Berkat kecerdikannya ini, Arya Raja berperan penting dalam keruntuhan kerajaan Singosari, kematian Jayakatwang, mengalahkan tentara Mongol, dan pendirian kerajaan Majapahit. Dan ia pun akhirnya menjadi raja di Lamajang Tigangjuru. Teman-teman, jika teman-teman menginginkan saya mengulas sebuah topik sejarah masa lalu, silahkan kirim email melalui misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Kalau nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini, nanti kami yang akan menghubungi. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita yang lebih seru dan dahsyat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.